Halo semua, kembali bersama dengan saya Hans Nugroho. Kali ini kita akan mengulik perihal dunia penerbangan. Tapi kembali dengan topik fokus utamanya adalah people behind, artinya mereka-mereka yang merupakan bagian penting daripada perjalanan satu perusahaan, tapi banyak di belakang layar. Ya. Nah, kali ini kita akan khusus melihat di sektor pada saat penerbangan. Ya, siapa-siapakah mereka yang di sini. Nah, pada hari ini kami mendapatkan tamu yang sangat istimewa, sangat berpengalaman, ya, seorang pramugara yang akan menceritakan pengalaman dan kemungkinan ada perbaikan-perbaikan yang mungkin bisa diusulkan atau semua pengalaman-pengalaman yang pernah dialami. Halo Frank. Halo Apa Bapak. kabar kamu? Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya Pak? Amin. Sehat selalu ya Pak. Ya. Frank, Yes. tapi sebelum kita mulai kepada topiknya ya, mungkin tolong sedikit jelaskan siapa Frankie, latar belakang kamu, keluarga, awalnya dulu, asal dari mana, kemudian sampai kamu berminat ke dunia penerbangan atau sebelumnya kamu di dunia yang mana? Dunia gitu, mana? Dunia lain, kadang gitu lain. suka dibilang ya. Oke, Ya. silakan Frank. Oke. Sebelumnya terima kasih sih Bapak udah Iya. diundang di sini. Ya basically saya kalau mau dibilang awalnya itu saya tetap di bidang pelayanan sih Pak. Tidak. Cita-cita saya asal dari Gorontalo. Oh, Gorontalo. Oke. Jauh ya Pak ya? Ya. Iya, kemarin Gorontalo baru selesai. Lagi badai kasihan. Dari Gorontalo, ya biasa dari keluarga kecil di sana, seperti biasa. Ya basically ya itu dari pendidikan dan semua-semuanya rata-rata saya masuk ke ranah pariwisata sih Bapak. Oh, Jadi pariwisata. ya Memang basically dari awal sudah kamu basic di ya. dunia hospitality ya. Sebenarnya tidak terlihat dari mana sih Pak waktu pas masuk ke menengah atas, sekolah menengah atas itu baru tuh karena waktu itu saya masuknya ke kejuruan sih Pak. Dan ya mungkin dilihat dari kualitasnya oleh guru-guru dilihat kayaknya untuk masuk di sini mungkin dari segi komunikasi ya seperti itu dan akhirnya mengarah ke pariwisata kuliahnya ya langsung dia ke situ lagi. Lanjut ke pariwisata. Kalau Bapak bilang tadi saya seorang pramugara cita-cita tidak. Tidak pernah ya. Tidak ada kepikiran jadi prasangka ya? tidak berprasangka untuk menjadi seorang pramugara ataupun awak kabin yang sering kita Awak kabin. pahami ya. Ya karena mungkin basicnya itu sih Pak. Itu ketika saya terjun di pramugara itu karena ada kesempatan aja. Ketika waktu itu ada pendaftaran di mana waktu itu yang nawarin ya senior di perkuliahan. Masuk, daftar dan akhirnya sampai terakhirnya ya finalisasinya ya saya terdaftar ya. Ya basically saya belum tahu. Ya zero lah. Saya tidak tahu pramugara ini apa, bekerjanya seperti apa. Intinya ya mungkin karena basically saya orang pelayanan jadi pada saat seleksi alhamdulillah masuk. Kamu dari tahun berapa di dunia penerbangan sudah ya? Dari 2009 kalau nggak salah masuk. 2009. Ya, Berarti 2009. sudah 15 tahun ya kamu ya? Kurang lebih apa ya? Lebih. Nah, Aduh, sekarang makin ini kelihatan tua. Pasti nih. kamu sudah sebagai instruktur juga semuanya. Kebetulan. Nah, sampai ke situ puncaknya. Karena itu ya seperti biasa ya. Karir kalau emang kita niat ya akan jadi. Nah, saya bilang tadi Pak, ya pekerjaan waktu di mana basically dulu kalau waktu saya ngambil pekerjaan ini karena ya dosen saya nyebutin kamu waktu itu saya pilihannya Pak mau medical check up untuk jadi pramugara sama saya tugas akhir waktu kuliah. Oke. Ketika saya konsultasi sama ketua jurusan, di mana almarhum dosen saya tanya ini gimana, saya harus berangkat atau tidak? Karena waktu itu dari Gorontalo ke Jakarta kan Pak. Pilihannya di situ dan pada kesempatan itu dibilang, kamu kuliah buat apa? Buat kerja. Kerja udah depan mata. Pergi. Oke. Bijak sih Pak, seperti itu. Berarti itu langsung masuk ke dunia penerbangan. Dua penerbangan. Dunia penerbangan. Di tahun situ, iya. Ya di mana situ anak-anak teman-teman saya udah pada tugas akhir. Saya ngulang lagi dari awal pendidikan selama 3 bulan kalau nggak salah waktu itu. Ya udah. Mungkin bisa di-share untuk kawan-kawan yang mungkin juga nanti berminat juga ya. Berminat ya. Waktu awal-awal itu kamu tentunya gimana tuh kamu menghadapi
Apa kamu dapat tugas kan menghadapi para penumpang yang sangat-sangat kritis? Oh Ya iya. kan? Selalu mengharapkan pelayanannya selalu lebih. Benar-benar. Ya, itu Kalau dibilang sih Pak, kalau seperti biasa sih ya, pasti awal sih tidak. Kita pasti dari nol jalannya. Kalau ya saya simpulkan singkatnya, ala bisa karena biasa sih Pak. Nah, ilmu yang kita dapatkan ya basically secara teori, pasti kita akan menyerap itu mentah-mentah. Tanpa kalau misalnya kita praktek kasih pelayanan ke penumpang, di mana pelayanan ini kan kita bukan cuma pelayanan lewat dari memenuhi, di mana kalau mungkin kalau pengertian pelayanan memenuhi keinginan, memenuhi kemauan ataupun harapan dari seseorang yang akan kita layani sih Pak. tapi kamu nggak pernah ada masalah-masalah dengan penumpang? Kalau masalah penumpang itu pasti sih Pak ada. Pasti ada. Nggak Di mungkin nggak awal-awal ada. ada yang sangat kamu ingat nggak? Yang kamu ingat di awal-awal itu? Kalau dulu Yang bahasanya sih, seseorang harus sangat memperhatikan, hati-hati kalau di awal-awal itu ada pengalaman kamu? kalau mungkin dibilang ya saya orang tipikalnya bodoh amat ya waktu itu ya Pak. Dan dulu saya melatih itu dari waktu saya junior Pak. Junior itu emang mungkin kalau saya bilang nih, kalau yang baru memulai ataupun baru bekerja ya sebagai junior hierarkinya berharap ya dari situ kita belajar. Karena melihat mungkin kalau kita dulu junior, seniornya ini kok enak ya. Ada masalah penumpang komplain kok kita yang dilempar ke floor. Bagaimana handle? Kalau saya tipikal mungkin karena makin ditantang makin jadi saya Pak orang tipikalnya. Jadi kalau makin ditantang makin jadi ya saya ambil challenge itu. Kalau apa namanya di dalam penerbangan ya, dalam penerbangan itu kan ada pramugari juga di situ. Itu pembagian tugasnya atau apa namanya dalam melayani itu sudah otomatis aja atau memang ada SOP-nya di situ? Kalau di kita sih pasti ada SOP-nya sih Pak. Dan itu mungkin setiap perusahaan pasti akan beda-beda. Standarnya seperti apa? Ya, istilahnya standar prosedur yang diberikan kepada pelanggan kita atau customer itu akan menjadi image dari perusahaan itu. Jadi seperti apa kita melakukan ya kita membawa diri bahwa kita ini adalah representatif dari perusahaan itu sendiri sih Pak. Jadi itu lagi ya latihan kita, bagaimana kita. Kalau di awak kabin itu ada bahasanya recurrent Pak. Jadi kita setiap setahun sekali kita mengulang itu. Iya, bahasanya recurrent. Jadi harus mengulang lagi pelajaran yang sudah kita ini karena itu merefresh lagi apa-apa aja. Karena tidak selamanya kita akan cuma sekali belajar terus sampai seterusnya kita akan nempel di otak kita kan harus kita recurrent. Kita mereview lagi apa yang sudah kita lakukan. Jadi pada waktu hari pertama kamu diterima masuk, ya kan, itu ada pendidikan dulu? Pendidikan, saya 3 bulan sih Pak waktu itu. Oh, hanya 3 bulan? 3 bulan, 3 ditatar. bulan, dan itu benar-benar hospitality ya, pelayanan. Hospitality, pelayanan. Kalau di kita kan kalau awak kabin kan ada safety. Ya kita mengutamakan safety nomor 1. Safety juga di situ. Iya. Setelah 3 bulan, baru kemudian diizinkan. Diizinkan ya. Kita ada tahapnya training juga Pak. Ada training di ground, terus training flight training. Oke. Flight training ya tepat dites Pak, kita lulus atau tidaknya. Iya. Itu lulus ya udah kamu recommended ya bisa terbang. Nah itu seperti biasa Pak saya bilang tadi, awal mula pun walaupun kita udah dinyatakan lulus, baik itu perusahaan ataupun DKPPU, melayani ya yang di otak kita ini kan Pak teori, safety, service, bagaimana. Tapi kan seperti biasa pas kita langsung terjun AO Pak Bas. Iya. Jadi ada DKPPU, mungkin kamu jelaskan singkatan dari apa itu DKPPU? Direktorat Kelayanan. Saya lupa lagi kepanjangan. Perhubungan Iya, perhubungan udara. Kalau ini di ininya sih Dinas Perhubungan sih Pak. Iya. Yang meriliskan kita untuk menjadi seorang awak kabin. Iya. Seperti itu. Pada waktu kamu udah selesai pendidikan itu ya, terus kamu kerja gitu, nggak pernah terpikir mau jadi pilot? Karena saya pernah melihat ya, ada beberapa ya awak kabin yang saya dengar tadinya awak kabin, kemudian lanjut sekarang sudah jadi pilot gitu. Bener. Sebenarnya banyak kawan-kawan atau kamu sendiri? Kalau itu bukan di kawan seangkatan atau nggak ada sih. Tapi kalau misalnya kayak punya teman awak kabin, baik itu senior ataupun junior, banyak sih Pak. Ya itu lagi sih ya, maksudnya masing-masing sih Pak. Kalau misalnya tawaran itu udah beberapa kali ditawarin waktu saya di perusahaan awal, saya ya itu ditawarin. Tapi ya jadi pilot ya. Jadi pilot. Kenapa nggak sekolah ini? Kenapa ya itu lagi? Mungkin faktor biaya dan semuanya itu harus kita pikirkan sih Pak. Tapi terlepas dari biayanya, sebetulnya
memungkinkan kan? Memungkinkan. Tidak sulit kan? Oh, dari tidak awal sulit kali. kalau menurut saya. Cuman ada tambahan Benar. pelajaran atau apa gitu. Benar-benar. Berarti Tidak hanya sulit. untuk menjadi pilot, karena kamu kan sudah ada di situ setiap Benar, hari. iya. Sudah merasakan terbang. Jadi at least take kita udah bisa ngebayangin nih apa yang Iya. harus kita lakuin sih Pak. Ya, Paling benar, tidak kan dengan hubungan kamu dengan pilot itu rasanya ya 50% dari Benar. aktivitas itu kamu udah tinggal mempelajari instrumen aja. Ada instrumennya aja. Benar Instrumen sih yang Pak. kamu karena kamu udah terbiasa bertemu dengan mereka gitu. Mm-mm. Nggak ada keinginan jadi pilot. Sekarang nih maksudnya. Ya pada Waktu itu enggak juga sih Pak. nggak gila ya. Nggak tahu kenapa. Kenapa? Ya, mungkin saya tipikal orang yang tidak bisa menjalankan dua contoh kayak waktu itu kan saya kuliah kan Pak. Terus habis itu disuruh jalankan oleh dosen saya. Ya udah kuliah sambil terbang. Itu di otak saya tuh Pak cuma burung besi ini. Burung besi pelayanannya pesawat ini. Ketika saya ujian saya mencoba dan itu online kan tetap tidak bisa masuk. Ya, itu lagi mungkin karena dulu ya Berarti beda dulu mengejar ya. ya berarti memang kekuatan kamu, strength kamu ini lebih di hospitality, pelayanan Iya. gitu. Kalau pilot itu kan di dalam ruangan, Benar. di dalam setir gitu ya. Mereka berininya Agak berbeda lah. berbeda, Ya, tidak orientasinya dengan makhluk sosial ya. Mungkin ya kamu lebih suka di berhadapan dengan orang. Bisa jadi sih Pak ya ya, kan? berkomunikasi. Komunikasi di benar-benar. situ. Ya. Nah, sekarang ini apa namanya peminat-peminat untuk kan sekarang ini industri penerbangan sudah mulai Bangkit balik lagi, ya mulai benar. bangkit lagi ya. Benar. Bahkan ada beberapa yang baru yang saya tahu masuk. Mm-mm. Gimana pasar daripada pramugari juga mulai meningkat. Kalau dilihat sih benar Gitu. meningkat Bapak. Dan itu karena sebenarnya kan kalau pekerjaan kita ini dilihat pekerjaan yang paling diinginkan oleh anak muda dari zaman dulu Betul, ya. betul. Ya fokus ya nggak mau munafik lah Pak karena emang dengan kita bisa melewati gaji UMR gitu loh bahasanya. Kalau orang cuma mau bahasa kasarnya kan maksudnya kalau cuma mau, bener nggak sih Pak? Ya, tapi kamu bisa melihat banyak Plus-plusnya tuh kita bisa jalan-jalan gratis ya, even di sana pun sebenarnya kita masih menjalankan tugas ataupun duty bahasanya. Ya, kamu bisa terbang, bisa at least bisa tahu nih, oh nanti kalau misalnya saya liburan, saya cuti, udah punya kisi-kisi nih ke sini. Itu sih ya nilai plus buat kita sih Pak di samping ya. Kalau saya sih oke, gaji saya ambil kerja ini karena Pak ya itu buat bantu keluarga. Iya, Ya, jadi gitu aja basically. Dan sebenarnya sih Pak, kalau dulu saya mau cerita Pak, 6 bulan awal mulai saya aktif, saya udah bosan Pak, bener Pak. Bapak tahu apa yang bikin saya semangat sampai sekarang? Orang tua saya, udah cuma itu aja. Cuma itu aja, bekerja keras, dan itu lagi. Kamu mencintai pekerjaan ini, mau tidak mau saya harus mencintai ini. Dan saya mencoba, ya namanya proses Pak, ya saya cintai. Akhirnya ya, Nah mungkin sangat. bisa lagi di-share satu lagi, apa mungkin kawan-kawan juga ingin mengetahui ini yang apa orang mungkin sering bertanya ingin tahu ya. Pernah nggak kamu mengalami sesuatu yang sampai ketakutan? Oke. Karena seorang pramugara kan pramugara dan pramugari pasti sudah melalui beberapa hal-hal seperti gitu ya. Benar. Ya, pernah mengalami yang sangat ketakutan, tapi apa mungkin cerita? Oke, siap. Disclaimer aja sih Pak, untuk semua kejadian yang saya pelajari selama saya jadi awak kabin, hampir semua rata-rata saya pernah rasakan. Cuma satu yang tidak pernah saya rasakan. Itu kalau bahasa kita namanya unplanned emergency. Unplanned emergency. Keadaan darurat yang tidak rencana. Plan Pak, itu plan emergency, padahal bahasa kasarnya tetap emergency mulai nih. Saya pernah menjalankan itu Pak. Apa itu maksudnya? Maksudnya itu ketika kapten menginformasikan kepada kita bahwa kita akan melakukan pendaratan darurat, dan ini udah kepastian. Jadi misalnya contoh, jadi dia dikasih tahu, oke, waktu itu saya masih junior sih Pak, jadi awak kabin belakang. Dikasih tahu yang mana kita akan mendarat darurat kurang lebih 10 menit dari sekarang. Nah prosedur kita itu ada step-stepnya, karena itu plan, bukan yang tadi bahasa tinggal unplanned itu yang saya tidak pernah lakukan. Ya. SOP-nya bisa diumumkan dulu. Jadi saya bisa tahu tuh, jadi kita ada step-stepnya, walaupun step-stepnya kan tetap namanya emergency Pak, tetap juga
keinget sama yang di atas ya. Udah waktunya nih kayaknya. Udah waktunya. Iya benar, karena udah kepikiran itu Pak. Saya udah kepikiran. Ya Allah udah semua keluarin surat-suratnya. Kayaknya satu juz sudah keluar. Sebelah udah berdoa mungkin udah dengan agama masing-masing. Dan itu step saya kita briefing. Saya sempat briefing. Saya sampai demo loh Pak. Demo ke penumpang bagaimana how to brace. Bagaimana cara mereka membuka ketika ada komen ini, komen ini. Even kapten merasa oke, tetap harus jalankan. Jadi kita melakukan prosedur. Terjadi pada saat 10 menit itu tuh. Ya 10 menit itu. Ya itu Pak. Bayangin, saya tidak merasakan kaki saya ini bengkok di jalan di cabin. Lurus saking tegangnya. Lurus saking tegang dan saking ketakutannya sih. Nah, kalau dilihat dari situ ya, itu sih yang paling menyeramkan sih. Dan itu lagi Pak, dakdikduk. Dan pada akhirnya benar-benar mendarat? Tidak terjadi seperti itu. Dan bisa diakomodir sama... Syukur Pak. Cuma masalahnya saya melakukan itu, step-step itu, saya pernah merasakan ini. Jadi ketika menyampaikan kepada rekan-rekan pada saat di kelas, jadi saya udah punya pengalaman. Jadi ya bukan berarti buat menenangkan mereka. Mau bagaimanapun ya ilmu yang kita dapatkan ketika itu lagi, ketika kita tidak terbiasa melakukan, amit-amit ya Pak ya, ya nggak mungkin kita mau melakukan emergency kita ini dan kita harus lakukan biar kita pakem dengan ilmu itu ya, nggak mungkin kita pengen harus terjadi kan Pak. Nah ketika saya melakukan itu Pak, saya hilang blank. Ya. Oke, itu satu pengalaman yang pernah kamu lalui, plan. Ya, yang unplanned tidak pernah terjadi. Ya, moga-moga jangan. Ya. Iya, karena emang yang paling parah unplanned itu Pak, tiba-tiba udah. Moga-moga jangan. Iya, amit-amit Bapak. Saya pernah dengar yang tiba-tiba turun sampai itu ke bawah, pernah alami. Saya pernah ngalamin itu. Pernah alami. Makanya saya bilang Pak, dari semua kejadian yang saya pelajari dan sekarang saya kasih tahu ke rekan-rekan kerja saya, kayaknya tinggal unplanned ini yang saya, makanya jadi pada saat menyampaikan kepada rekan-rekan para calon awak kabin, saya lebih maksudnya ya oke, jadi gini ya, jadi gini, ilmu seperti ini, kalian bikin gini. Ya seperti itu lagi, kalau orang namanya juga manusia Pak, kaget, freeze. Jangan sampai terjadi. Amit-amit ya Pak. Itu udah bagus lah, artinya kamu selalu dilindungi lah ya selama ini. Bismillah. Nah, sekarang berkaitan dengan penumpang. Kita kan sering dengar ya, cukup sering lah ya kita dengar. Jadi ini kita ada yang pre-flight dan on-flight ya. Kalau yang pre-flight, waduh banyak deh macam-macam ya. Ground handling. Iya benar. Ya, terus ada yang terlambat gitu. Tapi saya melihat sekarang ini sudah jauh membaik ya. Sudah jarang lah untuk itu terjadi ya. Kecuali airline tertentu. Tapi yang setahu saya banyak sudah membaik. Sudah Pak. Iya. Nah, sekarang di dalam penerbangan ya kan berhadapan dengan penumpang ya kan? Penumpang ini kan apapun yang dia minta atau apa kan kamu harus penuhin ya. Kira seperti itu. Ada nggak pernah yang kamu alami yang paling berat kamu tidak bisa penuhi permintaan penumpang ini? Permintaan penumpang atau bukan hanya permintaan ya, tapi rewel lah si penumpang gitu. Penumpang rewel banyak sih Pak sebenarnya bahasanya, karena biasa mereka tuh rewelnya itu karena dimulai dari mungkin dari awal udah dari pada saat mereka check-in mereka udah dikirim masalah, sudah kecewa. Lastnya itu akan dilemparnya ke kita. Benar-benar Pak. Lastnya itu akan kena karena kami, makanya dibilang lagi ya, kita adalah pionirnya. Jadi mau nggak mau image perusahaan itu ada di kita. Mau even dia bermasalah dari web dia udah kesel, mau apa, tetap ujungnya adalah kita yang harusnya recover itu Pak bahasa kalau di kita sih ya. Mau nggak mau. Kalau penumpang rewel saya pernah dulu di zaman dulu saya pernah sampai muka face to face itu Pak. Sampai itu ya biasalah maaf sampai perusahaan dikatain lah apa semua. Ya namanya juga amarah sih. Kalau dilawan dengan amarah sih kayaknya sih enggak. Saya pernah sampai sampai gini loh Pak, maaf ya Pak, sampai muncrat ke muka saya. Tapi mau gimana? Ya emang misalnya bahasa yang standar lah delay. Ya delay siapa yang mau sih Pak? Gitu. Dan seperti biasa kita juga nih. Ya kita juga misalnya ya delay itu pasti akan banyak problemnya ataupun alasan kenapa pesawat ini delay. Entah itu menunggu, entah masalah teknis ya kita ini kan ya kalau udah ada pesawat kalau udah bagus ngapain juga kita awak kabin, tapi tetap kan kita yang menjadi satu sasaran dari para ini ya gitu, tinggal pelayanan. Ya kita recovery-nya kalau kita lawan dengan amarah ya enggak. Ya kita paling diamin. Kalau ilmu yang saya dapatkan Pak ketika mereka lagi bahas keluh kesah mereka ya jangan ditimpalin sih. Kalau saya, ketika udah selesai, udah Ibu, udah Bapak, jadi begini. Ketika pas kita jadi begini, dia ngomong lagi, saya lebih baik diam lagi.
Iya, iya. Tunggu sampai benar, karena biasanya kadang-kadang kita nggak tahu karakter manusia itu Pak. Ada tipikal yang orang cuma pengen didengar. Dia tidak mau kita itu dengan cara harus gimana solusinya. Dia tidak mau menyampaikan, cuma dia itu pengen ini yang saya rasakan. Kamu dengar nggak? Kamu dengar nggak? Jadi kadang-kadang suka salah artikan. Ketika saya pernah tuh subordinat saya, rekan kerja saya, Mas, dibilang dia marah-marah terus gini. Setelah saya samperin, kok penumpang ini baik-baik aja. Makanya saya bingung sih Pak, saya mau ngomong serba salah. Muka saya mungkin kelihatan nih sangat menyeramkan, tapi ya itu lagi pekerjaan kita mewajibkan kita untuk yang kalau bahasa kasarnya sekarang kita bipolar. Tiba-tiba lo berubah menjadi orang baik. Tiba-tiba kalau amit-amit kalau misalnya ada komen apa yang emergensi darurat, kita harus berubah menjadi orang yang sangat tegas lugas gitu Pak. Ya, itu maksudnya penyakit itu mungkin ada di kita kayaknya, bipolar itu. Nggak, tapi ya memang harus gitu karena penumpang itu kan ingin pada dasarnya apakah pernah ada masalah pada pre-nya ya atau benar tidak, Pak. tapi ya mereka ingin kenyamanan. Benar. Ya kan? Ingin kenyamanan. Kenyamanan itu kan definisinya luas. Benar, ya kan? luas. Kenyamanan di dalam pesawat nih. Iya. Ya kan ingin dilayani dengan baik. Saya pikir ya harus dipertahankan itu. Iya ya sih. kan? Nah kalau misalnya ini dengan pengalaman kamu tadi, kamu udah 15 tahun ya tadi kamu kurang lebih ya. 15. Dengan pengalaman itu di benak kamu apa sih kira-kira ada yang bisa kamu pikir bisa juga kamu tambahkan sebagai suatu pelayanan pada saat penerbangan gitu ya untuk supaya lebih kenyamanan daripada penumpang gitu ya. Kalau mungkin saya cuma bisa yang ambil tidak pernah terjadi misalnya. Apa yang pernah mungkin kamu bayangkan itu bisa kalau saya sih menambahkan. ilmu yang saya pakai nih buat senjata saya ketika ada customer atau pelanggan saya marah-marah sih. Yang satu saya terapkan eye contact sih. Eye contact. Iya. Nah, itu karena bisa kadang di-share ya. kawan-kawan. Jadi kalau Sebagai misalnya ada people apa-apa behind, ini salah satu mungkin saya rasa ini ya salah satu pointers untuk people behind. iya. Eye contact, saya pikir itu betul. Sering sekali di industri yang berbeda juga. Ya, itu eye contact itu kurang banget gitu. Tanpa kita harus berbicara Pak, mereka oh saya ini didengar. Dengan kita melihat seperti ini terus, Bapak coba ngomong, saya lagi Rasa main handphone. Ya. Saya main handphone atau enggak Bapak ngomong saya cuma gini aja. Senang nggak Bapak? Iya, betul. Ya, apalagi ini tambah dia ada emosinya. Iya. Ya, di sini ya kalau saya bilang sih contact ya. Iya. Tanpa kita harus ngomong, kita dengar aja tapi Ya, udah bikin. Ya, makasih Pak. Minum. Siap. Ya. Aduh, minum dulu nih. Iya, saya rasa benar. Saya setuju. Gitu. Sebagai seorang penumpang, apabila kita berbicara orang pramugara atau pramugari dan dia berbicara, kita merasa diperhatikan. Dihargain ya, dihargain ya itu maksudnya tanpa harus ngomong itu aja dulu. Karena itu udah itu aja kita sebagai penumpang aja mungkin udah secara psikologis diperhatikan. Ya, udah merasa diperhatikan. Kita udah mundur satu step biasanya kalau kita udah mau marah, kita mundur satu step misalnya. Oke. Frank, ya 15 tahun ya, kamu sudah misalnya satu saat kamu akan berkarya lagi di luar daripada dunia penerbangan. Ya. Apa yang bisa kamu share kepada kawan-kawan yang sama ya dengan kamu ini? Peluang-peluang apa yang ada di luar yang kamu pernah terpikir kepengen tapi ya belum kesampaian gitu ya. Di situ. Mungkin di sini banyak perusahaan starter company gitu ya. Di situ yang mungkin bisa mendengarkan ide kamu, siapa tahu nanti idenya mereka jalankan gitu di situ ya. Di copy dong, copyright ini namanya kan. Tapi kan jadi gitu. Jadi platform buat kalian nanti. Oh gitu ya, iya. Soalnya mereka punya modal, saya nggak punya. Biasa gitu. Ini berarti kita kembali ke belakang yang Bapak tanya. Sebenarnya cita saya menjadi apa sih? Dan itu kebentuk ketika saya udah mungkin waktu dari SMA ke kuliah. Saya cuma satu sih pengen jadi pengusaha sih Pak. Oh pengusaha. Cuma itu aja. Saya perhatikan betul ya, banyak pramugara atau pramugari itu pada akhirnya dari karirnya itu bekerja mencari usaha gitu ya. Apakah kuliner? Event itu jualin. Sekarang kan apalagi kita lagi hype dengan nama TikTok ya Pak, menjualkan barang-barang seperti itu. Ya saya kalau dibilang sekarang sih alhamdulillah menerapkan itu walaupun masih kecil-kecilan. Nah itu diterapkan ya saya pengen jadi seorang pengusaha aja Pak, jadi usaha kecil-kecilan seperti peluang itu. Itu kan besar. Apalagi itu besar banget Pak. Dengan nanti ya pemerintahan berikutnya dari sekarang yang pemerintahan berikutnya juga saya lihat UMKM ini akan diprioritaskan gitu.
ya kan. Ya, ini memang sesuatu yang selalu jadi cukup prihatin ya. Nanti kalau sudah mau pensiun atau sudah kelar, mau kemana ini pekerjaan ini. Saya pikir ya boleh kamu share lah itu ya, hal-hal ini kepada kawan-kawan itu nanti mungkin di pertemuan kita berikutnya ya ada yang lebih konkret kamu bisa apa gitu ya, nanti berikan, karena kembali saya ingin fokus kepada people behind. Ya, people behind artinya kamu ini kan ya memang terlihat pada saat penerbangan, tapi kamu adalah salah satu bagian dari sektor ya yang benar-benar ya merupakan orang-orang yang tulang punggung daripada perusahaan gitu. Iya benar. Ya. Selain daripada mereka-mereka ini bagian teknik, ya traffic dan segala macam itu. Punya andil lah ya Pak kami ini ya. Oh sangat. Sangat. Kalau pintu kamu adalah pintu rumah. Oh kan? pasti kami welcome. Jadi kita buka pintu adalah kamu gitu. Udah image brandingnya kan dari kami Pak itu. Entah itu bobroknya belakang dan taruh dapur ya. Yang penting pada saat menerima tamu datang kan kita bagus aja. Ya bagus. Kalau saya sih intinya sih Pak ya semua itu akan bagus ataupun terlihat baik atau buruk dari bahasa eye contact terus komunikasi. Bapak nggak ngasih tahu apa yang Bapak mau, saya nggak kasih tahu apa yang saya mau, kita nggak akan dapat titiknya. Ketika kita cuma diem-diem, ya istilahnya bahasa hubungan lah Pak. Customer sama kita nggak tahu nih apa penumpang mau, kita nggak tahu nih kitanya maunya seperti apa. Yang nggak dapat titik. Kalau cuma diem-dieman ya udah, kita biarin penumpang ojek itu kita tinggal. Udah pasti tuh makin jadi. Makanya ketika itu, kita kasih terapkan ini. Tinggal temunya kan, seperti itu sih Pak. Tapi kan nggak banyak nih yang seperti kamu. Nah, ya. Bagaimana kamu sebagai seorang instruktur, ya kan, mendidik atau merubah atau mengimprove karakter terutama pramugari ini yang paling penting menurut saya. Pramugari ini bagaimana merubah yang karakter serius, karakter galak, karakter yang ini bagaimana kamu rubah mereka ini? Ya. Ini kan menjadi harus kan? Jadi harus ya kalau dia emang dia hospitality. Benar. Gimana tuh kamu sebagai instruktur merubah itu? Ya seperti saya sih tidak, kalau misalnya kepada rekan-rekan yang awak kabin baru mau jadi, tidak memaksakan mereka harus langsung jadi. Tidak. Karena itu saya bilang tadi, ala bisa karena biasa. Kamu akan jadi seperti ini ya, itu akan kebentuk sendiri tuh pendewasaannya seperti apa. Tinggal satu lagi, mau atau nggak mau. Saya sih Pak, itu saya bilang tadi, saya challenge waktu saya masih junior, kenapa saya bisa berkata seluas itu ke penumpang ataupun pelanggan ke customer? Karena saya setiap ada masalah apa saya yang maju. Nah sekarang mungkin kalau mau dibilang sekarang ya generasi kita sekarang itu ya malas aja Pak mau menghadapi itu. Cobalah, latihlah dari situ. Karena semuanya tuh harus kembali ke praktis. Bagaimana cara kamu untuk berkomunikasi? Amburadul aja lah Pak. Bapak lihat saya mungkin, kalau Bapak lihat basic di belakangnya, saya mungkin lebih hancur. Tapi mungkin kalau makin kita kesini, ya itu lagi saya bilang kita kan men-switch itu. Bahasa saya tadi bahasa kasarnya, kita bipolar merubah semua itu karena ada tuntutan di situ. Iya, jadi berubah tiba-tiba udah berubah jadi gila, jadi happy kayak gitu kan Pak maksudnya. Tapi dalam sisi positif lah Pak istilahnya. Bahasa kan kayak gitu. Tinggal practice and practice. Kamu ada data atau kamu bukan data ya, ada data atau apa yang kamu ketahui nggak? Ini statistiknya ya. Pramugari ini yang bisa bertahan lama atau banyak yang keluar juga atau itu statistiknya gimana? Itu mungkin kalau saya bilang sih balance sih Pak. Karena itu lagi turnover daripada ini cukup tinggi yang keluar masuk ini. Keluar masuk cukup tinggi Pak kalau saya rasa sih ya. Mungkin kalau dibilang ya jagoan yang keluar sih Pak. Karena orang itu lagi tidak bisa bertahan dengan tidak kaget dengan. Jadi kamu bilang lebih banyak yang keluar. Lebih banyak yang orang memilih ya mending keluar. Ada basically itu ya gak tahan dengan mental. Karena kembali lagi apalagi generasi sekarang Pak, mental itu mereka susah kan kalau kena bentak sedikit langsung down. Ya udah merasa ini bukan dunia saya. Ya mungkin ada orang tipikal orang yang di belakang meja sih Pak, bahasa kasarnya seperti itu. Mereka merasa kayaknya aku lebih baik jadi orang kantor. Tapi itu lagi seperti mau atau tidak. Kamu mau nggak jadi awak kabin atau enggak? Saya bilang Pak, saya ini bukan tipikal mungkin saya tidak pengen jadi pramugara. Saya nggak tahu saya tuh. Baru tahu juga. Jadi cukupannya statistiknya turnovernya cukup tinggi. Iya benar. Makanya saya bilang kalau orang yang cukup bertahan lama, 50-50. Bisa jadi itu tuh Pak. Karena itu lagi satu dengan di pressernya sekarang kita orang banyak mencari pekerjaan itu Pak. Jadi peluang itu ada. Nah ketika peluang itu dan dia tidak ada di passion itu Pak,
dia tidak mendapatkan, kayaknya saya bukan ya, lebih baik keluar. Dan seperti biasa mencoba dan mencoba. Nah, Jadi, kembali lagi. Jadi pada umumnya penyebab dari yang bersangkutan ini keluar itu adalah passionnya tidak di dunia situ. hospitality. Benar. Tapi cukup tinggi ya 50%. Jadi kalau misalnya dibilang kayak begitu sih Pak, ya itu lagi ya coba-coba Jadi orang-orang berarti ini. pada waktu masuk awal itu, ya itu coba-coba tadi atau tertarik, wah jadi Tertarik pramugara atau pramugari kan keren. Tapi bisa pas ini, masuk, kaget dia. ya pressure-nya. Gini. Memang pressure-nya Benar, kuat sih Pak. Entah itu pressure pesawat, ada orang-orangnya di dalam, ya itu makin jadi sih Pak. Karena itu lagi, itu pressure kita situ. Mungkin penumpang cuma mikir, dia cuma satu landing, mungkin mereka nggak tahu kita dari habis 3 landing, habis terbang subuh. Maka dan itu bukan urusan mereka. Mereka tahu tetap harus setiap pada mereka tampil prima. Itu tuntutannya seperti itu Pak. Yang mungkin kadang-kadang ini bukan aku. Ini bukan gue banget kalau kata si mbak-mbak atau mas-masnya ini. Baik gue keluar deh, baik gue buka usaha, ya itu lagi. Pasti. Tapi saya sangat hormat kepada para pramugara dan para pramugari ini. Ya mereka itu bekerja kalau tidak salah dalam satu hari, kalau kita bicara domestik ya. Iya. Satu hari kan bisa sampai 5-6 round ya. Ya. Kalau kita sih bahasanya sih ngomong di jam sih Pak. 14 jam. 14 jam. Nah, maksimal penerbangan. Mau dia sampai 9 landing, yang penting masih masuk di 14 jam ya, dia masih masuk. Itu kerja yang tidak terlalu ringan juga ya. Orang melihat mungkin kelihatannya rapi, bagus, cantik, cantik, ya rapi. Tapi itu kerjaan yang ya bolak-balik dan cukup stres ya. Benar. Setelah sekian lama kan begitu terus. Oke. Dan bahasanya monoton ya Pak ya. Saya sangat hormat dengan mereka, artinya mereka sangat ya berdedikasi lah gitu ya, di situ berusaha memperlihatkan apa, tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Padahal kami sebenarnya ada apa-apa seperti itu. Kecuali terutama yang penerbangan malam lah itu ya, saya lihat banyak yang udah mau pulang gitu ya di situ. Bener. Bisa landingan terakhir kalau malam pertama ya itu karena biasa kita dikasih istirahat sih Pak, jadi harusnya sih lebih. Tapi kan yang tadi kamu bilang setiap 6 bulan kan ada apa namanya tadi? Setiap tahun, maaf. Setiap tahun. Ada recurrent. Recurrent ya. maksud saya. Recurrent itu adalah pendidikan ulang. Pendidikan ulangnya. Merecurrent kan apa yang sudah kita dapatkan ya. Maksudnya kan biar kita refresh lagi Pak ilmu kita. Ya di sini ya juga kalau saya sih kalau dibilang refresh itu ya kita melihat lagi kemampuan kita, karena pasti udah banyak yang kita hilang, karena itu lagi saya bilang Pak ya, recurrent itu kebanyakan masalah safety, keselamatan apa semua. Dimana kalau dalam kurun waktu setahun itu kita tidak mendapatkan masalah-masalah, tidak ada yang namanya emergency ataupun accident ataupun insiden yang kecil-kecil aja kita tidak dapatkan, ya kita tidak ke-recall lagi. Jadi di sini waktunya kita merecall itu. Ya biar masih nempel. Jadi ketika ada apa-apa, next tahunnya mereka tahu, ini baru belajar kemarin ini. Ya walaupun mau dibilang ya, bukan berarti saya pun instruktur, saya pun ada recurrent Pak. Walaupun instruktur, karena bisa jadi juga ini bisa overload, bisa. Nah, sekarang kepada perusahaan. Mungkin ada bos-bos yang dengar ini, kawan-kawan bos yang dengar di sini. Iya. Ya kan? Kepada perusahaan, sebagai seseorang yang sudah berkecimpung 15 tahun di sini, pasti kan bisa, ya kan? Apakah ada harapan-harapan lain, gaji mungkin lebih tinggi, harapan-harapan lain. Gaji saya udah bagus Pak. Ini terutama dalam rangka apa yang bisa kamu share untuk para pendatang baru nih, ya kan? Supaya karena lihat statistik itu 50-50, wah tinggi sekali itu. Kalau bisa dibilang seperti itu sih Pak. Jadi apa nih kepada perusahaan mungkin yang bisa juga apa diberikan kepada para pramugara-pramugari ini yang nggak tahu kurang atau berlebihan, saya juga nggak tahu. Makanya kalau saya mungkin berlebihan. Ya basically secara generalnya sih Pak, kalau buat istilahnya kalau kita bilang bos-bos kita ataupun perusahaan seperti biasa untuk mempertahankan karyawan itu kan tidak segampang itu. Kembali lagi. Ya seperti halnya kita untuk mempertahankan penumpang ini akan tetap di penerbangan kita. Ya kalau saya sih maunya seperti tadi, komunikasi yang baik. Karena mungkin antar perusahaan dan karyawan, antar perusahaan dengan kita. Ya sekarang sih dicanangkan seperti itu sih Pak di kitanya. Nah itu kembali lagi karyawannya mau atau enggak, bosnya mau atau enggak. Kembali seperti saya cuma minta pendekatan dari
manajemen ataupun perusahaan itu akan lebih dekat lagi ke anak buahnya ataupun kepada kami mungkin awak kabinnya seperti apa, karena itu lagi makin kita dirangkul ya, kita ya pasti akan memberikan yang terbaik buat perusahaan. Tidak muluk-muluk sih Pak, kalau saya bilang sih Pak, masalah gini Pak, maaf nih Pak, masalah gaji atau apapun kalau kita udah nyaman, enggak penumpang, masalah tiket mau 5 juta cuma cuma mau ke Surabaya, tapi kalau dia rasa nyaman dengan perusahaan itu ataupun dengan penerbangan itu, dia pasti beli Pak. Dia nggak akan beli yang murah. Saya yakin itu. Makanya kembali ke situ. Bagaimana cara mempertahankan itu? Ya buat mereka nyaman dengan apa? Komunikasi. Banyak-banyakin interaksi, banyak-banyakin ya terjun, lihat kita ngapain gitu. Lihat anaknya seperti apa. Ya, cuma itu. Kamu nggak mengharapkan perusahaan juga memberikan peluang untuk para awak kabin ya, para awak kabin ini untuk bisa mungkin meningkatkan karirnya untuk menjadi pilot misalnya. Oke. Ya kan? Iya. Ya, apakah perusahaan bisa mempunyai program seperti itu yang ditawarkan gitu ya. Kalau mungkin dulu sih Pak, kami ada di perusahaan sebelumnya saya ada program itu. Kalau saya yang sekarang saya belum mendengar itu. Tapi untuk masalah karir, kalau di perusahaan yang sekarang saya ini, karir itu banyak Pak. Jadi kita banyak yang namanya internal opportunity. Jadi mungkin ya itu saya bilang tadi Pak, yang mungkin udah karena bosan nih jadi penerbang atau bosan nih jadi awak kabin ataupun terkendala dengan yang namanya pensiun, umur sudah tidak cukup. Perusahaan menurut saya cukup baik, dia memberikan kesempatan kepada kita untuk karir kita bisa jadi orang ground staff seperti itu sih Pak. Oh, ground staff. Iya. Di mana ya? Kalau saya bilang sih sah-sah aja bagus. Kalau orang yang notabene dia masih pengen bekerja Pak. Di dalam ruang lingkup dia udah bosan terbang atau apa, emang sudah waktunya mungkin ya pasti basically banyak keluarga lah atau apalah yang nggak bisa ditinggal. Jadi untuk menjadi orang kantor dengan karir sekarang kalau di perusahaan sih bagus sih Pak, untuk di opportunity, kesempatan untuk melebarkan sayapnya untuk jadi orang lain selain jadi awak kabin itu banyak Pak. Jadi ya, setahu saya airline ini mempunyai kemitraan. Benar. Ya, hubungan kemitraan yang cukup luas sebetulnya. Ya, artinya contoh ya dengan online ticketing ya, kayak Traveloka, Booking.com ini mitra. Hotel itu mitra. Masih di hospitality. Iya, benar. Ya. Kemudian jangan lupa perbankan juga sebetulnya ada kemitraan juga nih di sini. Cuman belum saya lihat belum terlalu digali lah di sini. Dulu kemitraan itu biasanya apabila ada program bank masuklah airline gitu. Nah, ini mungkin harus dikembangkan lagi di sini. Nah, ini sebetulnya bisa juga dikembangkan sebagai career planning dari para awak kabin. Karena awak kabin itu kan hidupnya setiap hari hospitality, harus senyum, harus memberikan kenyamanan. Ini menjadi suatu modal ya Pak ya. Jadi istilahnya kita udah punya modal kuat. Benar. Seperti Anda ke Bali misalnya ya. Dengan Anda di Jakarta ini kan berbeda benar. Bali Anda rasakan penduduknya itu hospitality itu luar biasa. Sudah terbentuk di badannya. Image-nya itu seperti iya benar. Nah, seperti para awak kabin saya rasa kalau sudah hampir 10 tahun ya pasti udah terbentuk. Iya Pak, sudah terbentuk di situ sehingga ya harus ada peningkatan karir misalnya di situ. Ya itu lagi mungkin saya bilang ya perusahaan harus bisa harus mendekatkan diri ke anak-anak. Dia kan bisa lihat nih, oh kamu Frankie kayaknya cocok. Ada tawaran kau mau nggak? Kan sebenarnya makanya saya bilang sih harus ada itu sih yang komunikasinya harus lebih mendekatkan diri ke pakar, karena mungkin kalau dilihat ya mungkin para bos-bos kita tidak lihat langsung nih pekerjaannya seperti apa. Mungkin mereka kan bisa lihat kita ketika mereka duduk di tempat duduk penumpang, terus kita yang bekerja. Bagus anak ini ya ternyata ya. Karena saya pernah mendapatkan seperti itu. Gak usah situ Pak, saya pun yang dari perusahaan lain pun bilang, saya dulu di previs saya udah pernah beberapa kali tawarin. Saya beberapa kali dikasih kartu nama. Itu lagi mungkin kesempatan itu yang tidak saya ambil. Ya, dan mungkin saya tidak cukup pintar untuk cari tahu ini perusahaannya apa, seperti apa. Saya sampai pernah ditawarin kok Pak, dalam artian ya mungkin karena dia lihat dari cara berkomunikasi saya, kamu bisa kamu kalau udah merasa itu kan ada satu modal ya, dan ini adalah untuk
post maksud saya itu setelah sekian tahun kalian bekerja, ya itu sesuatu yang modal besar yang bisa kamu bawa di sini. Nah, tapi ya sambil lalu ya memang ke dunia awak kabin ini kan atau beginilah pertanyaannya. Kalau kamu terbang kemana-mana, kamu berhenti gitu untuk menghilangkan kebosanan kamu pada saat kamu nggak terbang nih, kamu lagi istirahat. Biasanya kalian ngapain aja? Makan. Iya Pak, bener. Ya pekerjaan kita ini ya kita butuh tenaga. Saya sih makan sih Pak. Ya itu lagi nama wisata kuliner ya yang kita sampaikan ya. Dari situ mungkin itu imajinasi kita atau kreativitas saya dan rekan-rekan kerja saya ya. Makanya bikin usaha rata-rata anak-anak di bagian makan karena emang salah satu ini kita itu ya passion kita selain kita awak kabin kita lah tukang makan seperti itu sih. Dan sudah keburu tempat ya. Kalau cuma masalah kayak ya mungkin ya kalau untuk awal anak-anak baru lah mau ke Bali mau ke pantai nah dengan adanya kita pergi gitu ya referensi. Jadi ketika kita libur atau apa mau ke gunung di gunung ini enak loh kita buat daki, di sini tempat buat lari, buat main pantai. Nah yang lebih mengkonsen dan emang benar top markotop harus kita cari itu ya tempat makan. Itu sih Pak. Di awak cabin ini ada asosiasinya juga. Awak cabin. Kita ada. Ada asosiasi. Itu asosiasi daripada seluruh penerbangan atau cuma di perusahaan kami aja. Jadi penerbangan ini sendiri punya asosiasi awak cabinnya juga. Awak cabin di perusahaan. Ada manfaatnya. Ada manfaatnya. Manfaatnya apa dari asosiasi yang diberikan? Manfaatnya. Aduh. Bapak nanya saya sebagai anggota sebagai apa? Sebagai anggota. Sebagai anggota. Manfaatnya apa? Pengurus. Kebetulan saya pengurus. Nah, bagus, malah lebih bagus kan? Aduh, kayak begini saya harus minta izin sama pengurus saya dulu. Kita berbicara apa yang lebih umum aja. Umum aja. Ya, umum aja. Artinya benefitnya bagi para awak kabin. Ya. Atau ini mungkin saya karena kamu pengurus saya refresh deh pertanyaannya ya. Benefit apa aja yang ingin kamu terapkan tapi masih belum misalnya gitu ya. Jadi rencana gitu. Rencana panjangnya sebenarnya sih kalau dibilang asosiasi di perusahaan saya pun intinya tujuannya kan mensejahterakan anggota. Iya. Intinya seperti itu. Yang untuk planning-planningnya itu kan seperti biasa. Kembali lagi Pak, kami ya namanya juga modal dan itu pun harus ada. Di sini juga kita menjadi wadah di mana ketika ada anak-anak yang ini yang mempunyai baik itu masalah pribadi atau masalah dengan perusahaan itu akan kita bantu sih Pak. Ya di mana di sini jadi ada kooperasi ya. Ya di mana ada mungkin beberapa anggota ataupun karyawan kita atau di perusahaan kami yang tidak bisa mengungkapkan itu. Dengan adanya asosiasi ini dia akan lebih luas karena dia kan mungkin dia akan ngobrolnya bersama orang yang setara sama dia, bagaimana penyampaiannya. Wadah itu yang saya rasa sih bagus banget sih, seperti itu lagi. Nah di sini juga ya untuk yang angka panjang yang Bapak bilang tadi itu lagi butuh modal itu ya, di mana ya perencanaan ada sih Pak, banyak seperti itu. Nah, itu lagi terhalangnya dengan beberapa aspek. Apalagi kalau ada asosiasinya. Bagus ya Pak ya? Iya harus. Menurut saya harus memikirkan kesejahteraan ya pada saat nanti hari tuanya semuanya di sini. Ini apa? Sebagai awak kabin ada batasan umur juga? Kami ada batasan umur. Sampai umur berapa tuh kalau 46. 46. Iya, 46. Nah, itu kan 46. Juga harus dipersiapkan ketika dia udah ya paling tidak. Dan asosiasi bisa bermitra dengan perbankan juga semuanya. Iya benar. Kebetulan sih alhamdulillah ya ada kerjasama dengan perbankan Pak. Ya, harus bisa berperan kepada anggota. Saya harus sungkem apa ini kok bisa baca saya. Saya kayaknya tadi meng-hide itu, jangan sampai bongkar ini. Saya jadi malah ketakutan nih bahasnya. Enggak kan ini kan ini. Iya benar enggak cuma ini. Ini kita share aja. Kita Bapak, share jujur makanya saya bilang Pak, saya jujur sebenarnya ini pertama kali loh kalau misalnya kayak ya even ini pertama kali saya merasa diwawancara kayak begini ya bukan orang mau solo profile atau apa. Ya suatu kehormatan di mana di sini saya ini tidak cukup pintar deh untuk ngobrol dengan adanya mungkin kamera. Kalau mungkin untuk talkie cuma berdua curhat gitu mungkin saya akan lebih baik. Saya berbeda pandangan sama kamu. Kamu punya kekuatan di dalam menghadapi konsumen. Nah, kalau orang punya kekuatan dalam menghadapi konsumen, masalah kamera, masalah apa? Iya benar sih Pak. Hanya
tambahan aja. Tapi kekuatan itu tidak dimiliki oleh semua orang kan. Oke. Oh, makasih banyak, Pak. Itu yang harus kamu turunkan menurut saya kepada para rekan-rekan awak kabin ya, yang lainnya di sini. Nah, itu kan pernah disampaikan oleh ada yang pernah dulu ada yang sempat bilang, coba deh di perusahaan kita 10 kayak lo. Bagus nih perusahaan. Maka saya bilang, itu lagi ya. Kalau saya malah bilang lagi, kalau 10 habis perusahaan ini. Saya bilang, tapi kalau itu lagi tidak mungkin saya akan orang-orang itu akan menjadi saya. Begitupun sama saya, ya pengen jadi bapak, tapi itu kan kembali lagi tidak akan seperti itu. Walaupun saya udah sampai di puncak kayak bapak, tapi saya bukan namanya Pak Hans. Saya kan tetap Pak Franky. Maksud bahasa kasar benar nggak sih, Pak? Begini, menurut saya moga-moga. Moga-moga. Amin. Setelah podcast ini, bukan ada 10 Franky lagi. Ya. Ya, mungkin 100 Franky. Nah, ya, di situ. Iya. Ada lagi kira-kira yang Franky ingin sampaikan? Silahkan. Kalau saya sih mungkin yang perlu disampaikan kepada ya yang lagi menjalani, yang lagi berusaha untuk menjalani hidup lebih baik lagi, yaitu berani aja sih. Ya, satu lagi berani speak up. Komunikasi itu penting. Kenapa? Karena kalau kita tidak sampaikan, orang sekitar kita tidak tahu kita ini terjadi sedang ngapain, sedang sedih kah atau apakah. Yang mensupport kita lah orang-orang di samping kita, Pak. Saya rasa seperti itu. Jadi berusaha untuk berani bicara atau apapun itu, dan ketika ada tantangan itu berusaha ambil aja dulu. Tidak perlu nggak usah. Karena ya mungkin penyesalan itu saya baru rasakan sekarang, karena saya beberapa kali ada challenging itu dari dulu. Sering berapa customer saya memberikan ini saya reject karena saya mungkin itu. Jangan berusaha untuk di zona nyaman. Oke, saya udah jadi awak kabin, tapi ketika ada kesempatan yang kayaknya aku ada di sini deh, bisa di sini. Silakan coba, tanpa harus mengurangi itu, tanpa harus melepas satu. Tapi kalau merasa udah, kayaknya ini passion saya, situ aja, saya nggak masalah. Itu aja, berani berbicara aja. Satu lagi, terakhir. Pesan-pesan khusus untuk rekan-rekan sekerja kamu sekarang. Awak kabin ya, aduh, gimana? Awak kabin rekan-rekan sekerja kamu mau yang sekarang nih, ya khusus yang kamu di dalam perusahaan saya. Oke, astaga, khusus. Agak deep banget ya, seperti. Relax saja, santai aja. Artinya yang apa adanya gitu. Apa adanya ya. Supaya mereka nanti akan mengingat Franky juga pesan-pesan itu. Aduh, ini kok agak deep, saya agak mau emosional ya. Enggak, kalau saya sih bilang tadi itu lagi ya, jadilah diri kamu. Itu aja, be yourself. Itu aja sih modal sih. Apa yang ada di diri kamu ya jangan ditutup-tutupin, keluarkan aja. Ya. Karena saya yakin dengan kita menjadi diri kita, orang itu mungkin akan susah masuk di kita dalam artian dalam sisi negatifnya. Jadi diri kamu tidak perlu fake bahasa kasarnya sekarang ini, ya berusaha jadi diri kamu ya. Kalau misalnya tidak tahu, tanya. Karena mungkin sekarang bahasanya gengsi ya. Saya mungkin udah dibilang yang namanya juga instruktur, Pak. Subordinat, orang yang mensupport pekerjaan saya. Bisa jadi mereka lebih dari saya. Jadi jangan pernah malu untuk bertanya. Makanya cuma satu, komunikasi. Itu aja sih, ini saya sih. Ngomong. Baik, demikianlah. Pembicaraan kita dengan Pak Franky. Saya rasa tadi butir-butir terakhir yang disampaikan oleh beliau ini ya, yang di-share kepada kawan-kawan khususnya yang mau jadi atau yang sudah lagi sekarang ini bekerja. Saya rasa tadi nasihat-nasihat yang diberikan itu sangat-sangat penting sekali dan menurut saya sangat-sangat membumi. Tidak ada kesombongannya sama sekali. Itu memberikan bahasa yang sangat-sangat simpel dimengerti dan itu akan memberikan kenyamanan kepada penumpang pesawat. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih.